Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bahrul Fajri. Saya akan menampilkan materi tentang passive voice. Materi ini saya didiskusikan untuk siswa saya kelas 11 SMA Negeri 2 Kasimbar. Jadi, saya berharap materi ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menunjang mata pelajaran yang saya berikan di kelas. Dan tentunya jangan lupa untuk dinonton hingga video ini berakhir. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sebenarnya passive voice itu, ya. Jadi, passive voice itu dalam bahasa Inggris saya jelaskan dulu ya. Silahkan dibaca. The passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than subject. Jadi, passive voice itu ada atau biasa kita sebut dalam bahasa sehari-hari kita adalah kalimat pasif digunakan ketika kita ingin menekankan kegiatan atau kata kerja dan objek dari sebuah kalimat dibanding subjek, ya. Jadi di sini kita menekankan objek dan kegiatan yang dilakukan daripada subjeknya sendiri atau pelakunya sendiri. This means that the subject is either less important than the action itself, or that we don't know who or what the subject is. Ini berarti bahwa subjek kurang penting, ya, kurang penting daripada kegiatan itu sendiri, atau bahwa kita tidak tahu siapa atau apa subjeknya. Lantas, bagaimana passive voice itu bekerja? Or how do the passive voice work? Bagaimana kita bisa mengetahui kalau itu adalah passive voice? Atau bagaimana caranya kita mengubah dari active voice ke passive voice? Mari kita cek bersama-sama. Untuk mengetahui itu, mari kita lihat contohnya. Di sini ada contoh yang saya siapkan. Ada bentuk active voice-nya dan ada bentuk passive voice-nya. Yang pertama, I write a letter. Dan dia berubah menjadi passive voice, menjadi letter is written by me. Dari contoh itu, ada beberapa yang berubah. Sebelum kita bahas perubahannya, kita ke contoh yang kedua. Columbus discovered America. Passive voice-nya, America was discovered by Columbus. Jadi tentunya ini Columbus bukan Columbus yang sering kalian dengar di kampungmu, ya. Columbus yang di kampungmu itu kelompok bungkus-bungkus. Tapi kalau di sini Columbus adalah penemu benua Amerika. Terus yang ketiga, Edo suggested the new ideas. Dan passive voice-nya, the new ideas were suggested by Edo. Ya, dari active voice ke passive voice jelas perubahannya. Kalau di active voice kita lihat tadi, I write a letter. Saya menulis surat. Saya menulis sebuah surat. Kalau passive voice-nya, surat ditulis oleh saya. Begitupun contoh yang berikutnya. Columbus discovered America. Columbus menemukan Amerika. America was discovered by Columbus. Amerika ditemukan oleh Columbus. Dan yang terakhir, Edo suggested the new ideas. Edo menyarankan ide-ide baru dan berubah menjadi passive voice. Ide-ide baru
disarankan oleh Edo atau the new ideas were suggested by Edo. Apanya yang berubah? What are the changes? Apa yang berubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif? Yang pertama, the subject position is changed by the object. Jadi posisi subjek digantikan dengan objek. Jadi objeknya maju ke depan, subjeknya ditempatkan di tempat lain. Yang kedua, verb is changed to verb 3. Jadi kata kerja diubah menjadi kata kerja ketiga. Ya, ini pada umumnya. Dan selanjutnya, yang ketiga, the third, object position is changed by the subject. Ya, jadi posisi objek digantikan dengan subjek. Ya, jadi subjek yang di depan tadi ditarik ke belakang ke posisi dari objek. Terus edit with a to be before the verb. Jadi ditambahkan to be atau ditambahkan kata bantu sebelum kata kerja. Dan masih ada beberapa hal, dan untuk lebih lengkapnya kita pindah ke slide selanjutnya. Mari kita lihat aturan pengubahan active voice ke passive voice. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang perubahannya di slide sebelumnya. Jadi yang pertama di sini kita harus identify subject, verb, and object. Ya, we have to identify subject, verb, and object. Kita harus mengidentifikasi subjeknya, kata kerjanya, dan objeknya. Ya, subjeknya apa? Subjeknya umpamanya seseorang, verbnya sesuatu, dan objeknya sesuatu. Nanti kita harus melihat dengan baik siapa subjeknya, apa verbnya, dan apa objeknya. Terus yang kedua, change the object into subject. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi subjeknya, we have to mengubah objek ke subjek. Jadi objek dari belakang ditarik ke depan ke subjek. Kemudian yang ketiga, put helping verb or auxiliary verb in case the helping verb given. Letakkan kata kerja bantu atau auxiliary verb. Dalam hal ini, kata kerja bantu yang diberikan, use the same verb but note that the helping verb given agrees with the object. Gunakan kata kerja yang sama. Ya, jadi kata kerjanya tidak diubah, maksudnya tidak menggunakan kata kerja yang lain, hanya saja bentuknya yang diubah. But note that helping verb given agrees with the object. Tapi pastikan atau catat bahwa kata bantu yang dipakai itu cocok dengan objeknya. Jadi kita tidak boleh asal memasukkan kata bantu, harus cocok dengan objek. Selanjutnya yang keempat, change the verb into past participle form. Jadi kata kerja itu kita ubah menjadi kata kerja ketiga atau past participle, bentuk past participle. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya yaitu add the preposition by. Tambahkan preposisi by atau tambahkan preposisi oleh. Selanjutnya yang keenam, change the subject into object. Jadi kebalikannya, kalau tadi objeknya di awal, sekarang subjeknya disimpan di terakhir atau objeknya diganti, posisi objek digantikan dengan subjek yang di active voice tadi. Saya berusaha memberikan simple guide untuk kalian, dan simple guide ini tidak berlaku untuk semua, hanya berlaku untuk tenses-tenses tertentu saja. Jadi di sini ada active voice diubah menjadi passive voice.
Di active voice kita tahu bahwa urutannya itu mulai dari subjek, verb, dan objek, ya. Dan yang terakhir dan setelah itu kita ubah menjadi passive voice. Di passive voice objeknya dulu yang ke posisi subjek, kemudian plus to be, plus verb 3, plus by, dan plus subjek. Jadi seperti itu. Dan sebelum terlalu jauh kita ke contoh, saya mau ingatkan bahwa passive voice ini hanya bisa dipakai untuk kalimat verbal saja. Kita tidak bisa mengubah kalimat nominal ke passive voice. Ingat, yang bisa kita ubah menjadi kalimat passive voice hanya kalimat aktif atau kalimat aktif yang berbentuk verbal. Saya di sini juga menyiapkan 4 contoh tenses yang akan kita ubah menjadi kalimat pasif, ya, yang kita ubah dari aktif menjadi kalimat pasif. Silahkan dilihat, dipahami. Untuk yang pertama, simple present tense. Simple present tense itu untuk rumus aktif dari verbal sentence, subject plus do, does plus verb one plus object complement, ya, tentunya. Terus yang selanjutnya pasif. Kalau kita mengubah pasifnya subject plus to be, am, is, are, or am, are, is, plus verb 3, plus by, plus o. Objek, ya. O-nya adalah objek. Kita lihat contohnya. Aktif. Students speak English. Kemudian pasifnya English is spoken by students. Saya jelaskan untuk simple present tense. Kalian coba lihat contohnya di slide berikutnya. Saya akan jelaskan juga. Di sini students adalah subjeknya. Yang pertama kita identify dulu, ya. Identify subject, verb, dan objek. Subjeknya adalah student. Speak adalah verbnya. English adalah objeknya. Setelah itu yang kedua, kita pindahkan, ya. Kita change atau kita ubah subjeknya menjadi English dan objeknya menjadi students. Jadi Englishnya dikedepankan, ya. Setelah itu kita menambahkan yang namanya helping verb atau kata bantu atau biasa kita sebut dengan to be, ya. To be yang cocok dengan kata kerja dan juga cocok dengan objek yang diposisikan sebagai subjek saat ini, ya. Jadi English itu cocoknya dengan is. Setelah itu verbnya kita ubah menjadi verb 3 atau past participle. Past participle atau verb 3 dari speak adalah spoken, ya. Dan after that we add the preposition by. Jadi kita memasukkan preposisi by, ya. Dan di akhir posisi objek itu objek digantikan dengan subjek yang tadi, ya. Jadi subjek yang di kalimat aktif itu adalah students, makanya students kita tarik menjadi objek di kalimat pasif. Makanya kalimat menjadi English is spoken by students. Nah, selanjutnya bagaimana dengan present continuous tense? Bisa dilihat present continuous tense rumusnya seperti apa, contohnya seperti apa. Kalau umpamanya ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung ke saya, ya, karena durasi videonya sudah agak panjang. Selanjutnya contoh yang berikut. Simple past tense. Ya, simple past tense. Di simple past tense ini subjeknya, ya,
di active subject plus verb 1 plus object. Dan selanjutnya kalau kita mengubah menjadi passive voice, subject plus to be-nya itu was and were karena dia lampau, plus verb 3 plus by plus object. Ya. Contohnya, students spoke English. Ya, students verb 1, students adalah siswa, spoke adalah verb 2, dan English adalah bukan verb, tapi objek ya, mohon maaf. Ya, lidah ini kadang terlipat-lipat kalau sudah menjelaskan. Maklumlah. Terus, bagaimana kita mengubahnya? Kita mengubahnya jadi English was spoken by students. Itu kalimat pasifnya. English-nya dikedepankan, terus was-nya itu adalah helping verb atau kata bantu atau to be-nya, spoken di apa namanya? Dibicarakan atau dilafalkan atau bisa di sini posisinya sebagai verb 3 atau past participle dari spoke. By itu tadi aturannya ya. Setelah kata kerja ditambahkan by, dan yang terakhir objek, posisi objek ditempati yang oleh subjek pada kalimat aktif. Dan yang selanjutnya simple future tense. Dan simple future tense ini hampir sama dengan simple past tense dan juga simple present tense tadi. Hanya saja di sini ada will be ya. Will be untuk passive voice-nya. Jadi subject plus will, bukan will not ya. Ini salah ketik. Human error ya. Plus verb 1 plus object. Oke, mungkin demikian materi untuk kali ini. Silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Dan atensi kalian, jangan lupa like foto-foto di Instagram saya, tentunya di follow dulu ya. @bahrul_fajri. Dan jangan lupa subscribe YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.